Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal masjida baitan min buyutillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Al-ayah wallahu a'lamu bimuradi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Dewan guru yang dimuliakan Allah, anak-anak soleh dan solehah yang dicintai Allah, serta wali murid yang dirahmati Allah. Pada hari ini, di bulan yang istimewa ini, dengan izin Allah, kami hendak membahas sebuah tempat ibadah umat muslim, tempat yang mesti kita cintai, yakni masjid. Berbicara tentang masjid, ada sebuah masjid di Indonesia yang cukup untuk dijadikan percontohan, yaitu Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian merupakan masjid yang terletak di Jalan Jogokarian nomor 36, Desa Mantri Jeron, Kecamatan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, dari Istimewa Yogyakarta. Lokasi masjid ini juga berdekatan dengan Pondok Pesantren Kerakyat yang sama-sama memiliki nilai sejarah panjang, terutama jika dikaitkan dengan keberadaan Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Masjid yang awal dibangun pada 20 September 1966 ini memiliki beberapa keistimewaan dan keunikan di antara masjid-masjid lainnya. Meskipun masjid ini terletak di kampung, namun nama masjid ini sudah melambung, bahkan hingga mancanegara. Nama masjid ini sedikit banyaknya memiliki perbedaan dengan masjid-masjid pada umumnya di Indonesia yang kebanyakan menggunakan kosakata bahasa Arab. Masjid ini diberi nama Masjid Jogokarian yang terambil dari nama kampung di mana masjid ini didirikan, yakni Kampung Jogokarian. Ada beberapa alasan mengapa para pendiri dan perintis masjid ini menamakan dengan nama tersebut. Yang pertama, ini berdasarkan sunnah Rasulullah SAW ketika memberi nama masjid yang pertama beliau dirikan di Kampung Quba, Madinah, diberi nama juga dengan Masjid Quba. Demikian pula dengan masjid yang dibangun di Kampung Bani Salama, juga dikenal dengan Masjid Bani Salama. Hanya karena ada peristiwa peralihan arah kiblat, maka masjid tersebut kini lebih dikenal dengan Masjid Qiblatain. Alasan yang kedua, masjid ini diharapkan memiliki wilayah yang jelas. Dengan nama Masjid Jogokarian seperti nama kampungnya, maka masjid otomatis telah memiliki wilayah teritorial dakwahnya. Alasan yang ketiga, masjid diharapkan mampu menjadi perekat dan pemersatu masyarakat Jogokarian yang sebelumnya terkotak-kotak dalam beberapa aliran politik dan gerakan politik di masa-masa pergolakan peristiwa 1965. Masjid Jogokarian bisa menjadi alat pemersatu umat dan masyarakat basis kultur Kampung Jogokarian, sehingga proses Islam masyarakat segera berlangsung melalui masjid pasca terbebasnya masyarakat di masa-masa demokrasi liberal yang berpuncak tragedi 30 September 1965. Setidaknya itulah 3 alasan para pendiri dan perintis mempertahankan nama Masjid Jogokarian, meskipun sampai saat ini masih ada saja yang mempertanyakan nama masjid tersebut. Masjid sebagai elemen yang sangat penting bagi masyarakat muslim, tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah, bahkan masjid juga sebagai salah satu indikator kemajuan umat muslim. Masjid Jogokarian termasuk ke dalam masjid yang hidup dan menghidupkan hidup masjidnya oleh umat muslim dan menghidupkan umat muslim lain. 3 manajemen strategis dan praktis yang mendorong kemajuan pada Masjid Jogokarian, yaitu dengan konsep manajemen pemetaan, pelayanan, dan pemberdayaan. Di Masjid Jogokarian, para takmir Masjid Jogokarian menginisiasi sensus jamaah masjid. Pendataan tahunan ini menghasilkan database dan peta dakwah yang komprehensif. Database dan peta dakwah Jogokarian
tak cuma mencangkup nama kakak, warga, pendapatan, pendidikan, dan lainnya, melainkan sampai pada siapa saja yang sudah berjamaah di masjid, siapa yang belum, siapa yang sudah berkurban dan yang belum, siapa yang aktif mengikuti kegiatan di masjid dan yang belum, yang berkemampuan di bidang apa dan bekerja di mana, dan seterusnya sampai sangat detail sekali. Dari data tersebut kemudian digunakan untuk mendorong program-program masjid, sehingga pada tahun 2004 dibuat sebuah terobosan program baru gerakan subuh berjamaah, yaitu dengan membuat surat undangan cetak layaknya undangan pernikahan. Semua undangan ditulis dengan daftar nama. Undangan tersebut juga disertai dengan hadis-hadis keutamaan sholat subuh. Berbeda pula dengan masjid lainnya dalam mengumumkan saldo infaknya. Masjid Jogokarian selalu berupaya dengan keras agar setiap pengumuman saldo infak sama dengan nol. Masjid Jogokarian memiliki konsep yang sangat humanis dan memikirkan masyarakat masalah keumatan sehari-hari. Takmir Masjid Jogokarian memiliki konsep dengan pengumuman saldo infak sama dengan nol. Jamaah lebih semangat mengamankan hak. Rangkaian kegiatan ini dimulai dari pra-Ramadan, berisi kegiatan song-song Ramadan, kemudian full satu Ramadan berisi tarawih ala Madinah dan ala Gaza, pasar sore, i'tikaf, lesehan Ramadan, tarawih anak-anak, malam takbiran, pentas seni, dan angkringan Ramadan. Kemudian kegiatan ini ditutup dengan kegiatan Syawalan Akbar Kampung Ramadan Jogokarian. Itulah sekilas tentang Masjid Jogokarian. Semoga dengan tayangan ini kita dapat mengambil ibrah contoh dari Masjid Jogokarian, sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam memakmurkan masjid-masjid di daerah kita dengan tetap mengambil kearifan lokal yang sudah ada. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.